Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali bersama saya Yahdiana Harahap. Sesi perkuliahan ini adalah sesi ke-6 dari kuliah kimia organik di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Untuk sesi perkuliahan ini akan dibahas mengenai hidrokarbon yang mengandung satu atau lebih atom halogen yang disebut alkil halida atau haloalkana. Pada pembahasan kali ini, pembelajaran akan mencakup tata nama alkil halida, skema sintesis sederhananya, serta reaksi-reaksi terutama SN1 dan SN2. Diharapkan dengan mempelajari topik ini, mahasiswa akan memahami mengenai struktur, reaksi, dan metode sintesis sederhana alkil halida. Hal pertama yang akan dipelajari pada sesi kali ini adalah tentang klasifikasi alkil halida. Ini adalah kuliah kimia organik modul ke-6 yang menjelaskan tentang alkil halida yang disebut juga sebagai haloalkana atau halogen alkana, yaitu suatu kelompok senyawa kimia yang berasal dari alkana yang mengandung satu atau lebih halogen. Pada modul ini akan dijelaskan tentang tata nama, sintesis, reaksi kimia terutama SN1 dan SN2. Jadi alkil halida itu rumus umumnya RX ya, R-nya itu alkil, X-nya itu halida, maka disebut juga organohalogen. Nah, untuk klasifikasinya ada alkil halida primer yang ditandai di C itu masih ada 2 hidrogen yang tempat melekatnya substituen halida. Kemudian alkil halida sekunder ditandai dengan tempat perlekatan X itu masih mempunyai 1 hidrogen. Kemudian alkil halida tersier, tempat perlekatan halogennya mempunyai 3 alkil yang lainnya dan tidak mempunyai lagi hidrogen. Ini adalah contoh-contoh dari senyawa alkil halida yang biasa kita temukan sehari-hari. Ya, ada trikloroetana, halotan, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke tata nama. Aturan pertamanya, seperti pada alkana, temukan rantai karbon terpanjang sebagai induknya. Kemudian aturan kedua diberi nomor atom C pada rantai induknya mulai dari ujung yang paling dekat dengan substituen pertama, baik itu alkil atau halogen. Tandai setiap substituen sesuai dengan posisinya di dalam rantai. Ya, kemudian jika lebih dari 1 halogen yang sama pada rantai, maka beri nomor dan gunakan awalan di kalau ada 2, 3, 4 itu tetra dan seterusnya. Contohnya seperti senyawa yang di bawah ini adalah 2,3 dikloro 4 metil heksana. Kemudian jika halogennya berbeda, beri nomor dan urutkan sesuai alfabetikal ketika menuliskan namanya. Jadi kalau di posisi 1 ada Br, di posisi 3 ada Cl, maka Br dulu yang disebut sebagai awalan ya, 1 bromo 3 kloro 4 metil pentana. Jadi aturan 3, jika di dalam rantai induk ada 2 substituen, ya pada kedua ujungnya dia nomor urutnya sama tadi ya. Jadi kalau kita mulai dari sebelah kanan, Br itu ada di nomor 2. Kalau kita mulai dari sebelah kiri, metilnya ada di nomor 2, maka kita menggunakan alfabetikal. Maka yang diberi nomor terendah itu adalah Br. Jadi namanya 2 bromo 5 metil heksana, bukan 5 bromo 2 metil heksana. Selain nama IUPAC ada nama trivial. Kalau nama trivial itu alkil halida. Jadi contohnya ini adalah kalau nama IUPAC-nya iodometana, maka nama trivialnya metil spasi kemudian iodida. Begitu juga 2 kloropropana, nama trivialnya isopropil klorida. Kemudian bromosikloheksana, ya nama trivialnya sikloheksil bromida. Kemudian pembuatan alkil halida bisa dibuat dari alkohol. Ya, jadi ROH direaksikan dengan HX atau PX3, maka nanti OH digantikan X menjadi RX. Kemudian contohnya itu adalah propanol ya, propil alkohol kalau direaksikan dengan HBr, maka OH-nya akan disubstitusi oleh Br menjadi propil bromida. Begitu juga contoh yang lain, misalnya 1 fenil etanol direaksikan dengan PBr3, maka nanti OH akan disubstitusi oleh Br menjadi 1 bromo 1 fenil etana. Yang kedua adalah sintesis alkil halida melalui halogenasi hidrokarbon. Ya, jadi alkana direaksikan dengan halogen X2, maka nanti 1 hidrogen dari alkana itu akan disubstitusi oleh X menjadi RX ya, alkil halida plus HX. Contohnya adalah neopentana dengan Cl2, maka akan dihasilkan neopentil klorida. Begitu juga misalnya contoh yang lain adalah toluen. Toluen kalau dibrominasi direaksikan dengan Br2, maka 1H dari CH3-nya itu akan disubstitusi oleh Br.
dihasilkan benzil bromida. Kemudian yang ketiga adalah adisi HX pada alkena. Ya, jadi alkena direaksikan dengan X2 akan dihasilkan ya senyawa dihalida. Contohnya etena dengan Cl2 maka akan dihasilkan dikloroetana. Dan bisa dilihat ya contoh yang lainnya. Nah, kemudian yang penting adalah reaksi dari alkil halida. Ya, kalau kita lihat dari C yang di ujung yang tempat melekatnya substituen halogen ya, itu bersifat elektrofil. C-nya mendapat muatan parsial positif, X-nya muatan parsial negatif, maka dia bersifat elektrofil. Artinya yang bisa bereaksi dengan karbon tersebut adalah suatu nukleofil. Jadi kalau dia bereaksi dengan suatu nukleofil atau basa, bisa terjadi dua jenis reaksi, yaitu substitusi gugus X oleh nukleofil atau terjadi eliminasi HX kemudian menjadi alkena. Nah, ini adalah reaksi umum dari substitusi dan eliminasi. Bisa dilihat di sini substitusi nukleofil yang bermuatan negatif akan menyerang C tadi yang bermuatan positif. Maka kalau dia menyerang C, maka X sebagai gugus pergi yang baik itu akan lepas menjadi X minus. Jadi X itu akan digantikan oleh nukleofil. Kalau eliminasi terjadi penarikan proton oleh nukleofil kemudian nanti membentuk alkena. Nah, tadi saya sudah katakan di awal bahwa yang penting adalah reaksi substitusi nukleofilik 1 dan substitusi nukleofilik bimolekular. Nah, kita lihat terlebih dahulu yang SN2 atau substitusi nukleofilik bimolekular, reaksinya berlangsung dalam satu tahap yang melibatkan alkil halida dan nukleofil. Nah, di sini bisa terlihat ya kecepatan reaksi itu ditentukan oleh metil bromida dan OH-. Ya, di situ OH- sebagai nukleofil menyerang metil bromida, ada keadaan transisi. Nah, selanjutnya nanti Br akan dilepas maka akan terbentuk metanol. Nah, untuk reaktivitasnya ya metil halida ya lebih reaktif dibanding yang alkil halida primer, sekunder dan tersier. Kemudian yang satu lagi adalah substitusi nukleofilik unimolekular ya. Jadi di sini hanya satu molekul yang terlibat pada tahap di mana kinetiknya diukur. Laju reaksinya ditentukan oleh konsentrasi dari alkil halida. Nah, di sini ada tahap pertama yaitu pemutusan alkil halida menjadi ion halida dan karbokation. Karbokation yaitu C yang bermuatan positif. Ya, jadi contohnya adalah tersier butil bromida. Ya, ada keadaan transisi di mana Br itu mendapat muatan parsial negatif dan C-nya positif, kemudian Br nanti akan lepas menjadi Br minus, maka C tangannya hanya 3, maka dia mendapatkan muatan positif sebagai karbokation. Selanjutnya tahap kedua ya, nukleofil yang tidak terlalu kuat ya seperti air pun bisa menyerang karena sudah terbentuk karbokation. Air dengan mudah menyerang karbokation, nanti membentuk alkohol yang terprotonasi. Nah, alkohol yang terprotonasi ini selanjutnya di tahap ketiga akan lepas. Ya, jadi di lingkungan reaksi tersebut ada air, maka akan ditarik protonnya, maka di sana tinggal OH, terbentuklah suatu senyawa alkohol. Ya, jadi kalau digambarkan sebagai suatu reaksi yang utuh, ya tersier butil bromida lepas Br-nya, kemudian dia menjadi karbokation tersier butil, kemudian nukleofil seperti air itu bisa menyerang karbokation, terbentuk ya alkohol terprotonasi, selanjutnya nanti hidrogennya akan lepas, terbentuklah tersier butil alkohol. Nah, ini kebalikan dari SN2. Untuk reaktivitasnya itu yang alkil halida tersier lebih reaktif dibanding sekunder dibanding yang primer. Demikianlah materi perkuliahan di sesi ke-6 ini. Diharapkan mahasiswa mampu mengenali senyawa alkil halida dan dapat menuliskan nama serta struktur senyawa tersebut. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat membuat skema sintesis sederhana untuk senyawa alkil halida dan reaksi-reaksinya. Pada pertemuan berikutnya, kita akan memasuki materi tentang benzen dan senyawa aromatis. Terima kasih atas perhatiannya selama perkuliahan sesi ke-6 ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.